Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak dan Ibu serta pengajian malam Selasa yang saya hormati, Mas Moderator untuk pimpinan acara. Pada malam ini kita akan bicara tentang Al-Yaumul Akhir, hari akhir. Hari akhir itu dimulai dari alam kubur. Setelah itu kiamat, kebangkitan, berkumpul di mahsyar, perhitungan dan penimbangan, kemudian pembalasan. Alam kubur bukanlah kuburan. Jadi harus dibedakan antara alam kubur dan kuburan. Kalau kuburan itu tempat orang dikubur. Tapi tidak semua orang dikubur. Ada yang tidak dikubur karena meledaknya di udara, hilang atau tenggelam. Tetapi semuanya pergi ke alam kubur. Ada beberapa orang sampai sekarang belum dikuburkan, seperti Stalin, Lenin di Moskow. Kalau di Indonesia ada istri Dr. T.D. Pardede, bosnya Pardede Tex. Dulu klub sepak bola terkenal Pardede Tex. Karena sayangnya kepada istrinya meninggal di balsam, diawetkan, kemudian disimpan di museum. Fir'aun sampai sekarang belum dikuburkan, tapi semua masuk alam kubur. Alam kubur itu disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya dinding. Jadi yang mendindingi antara dua hal, yaitu antara dunia dan akhirat, antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi semua orang yang meninggal dunia pasti masuk alam kubur, walaupun tidak masuk kuburan. Di alam kubur setiap orang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Yang menentukan bisa tidaknya seseorang menjawab pertanyaan malaikat adalah iman dan amal salehnya. Sehingga nggak perlu dihafal-hafal. Walaupun dihafal, kalau tidak beriman, beramal saleh, nggak ada gunanya. Katanya di Malaysia itu ada pesantren kilat untuk orang yang baru meninggal dunia. Jadi biasanya pesantren kilat itu untuk orang hidup. Nah, kalau di sana ada tradisi pesantren kilat untuk orang yang baru meninggal dunia. Jadi setelah dimasukkan ke kuburan, semua pulang kecuali seorang, kalau cara kita di sini Pak Kaum, tinggal di sana, bentangkan sajadah, mulai dia memberikan bimbingan kepada orang yang baru dikubur. Wahai fulan bin fulan, awak jangan takut yo dengan malaikat. Nah, kita manusia lebih mulia dari malaikat. Nanti kalau malaikat tanya siapa Tuhan, jawab Tuhan Allah. Ini namanya pesantren kilat. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi di sana. Kalau di Indonesia saya tidak tahu ada nggak pesantren kilat seperti itu. Oleh sebab itu di dalam pemahaman kita membisikkan la ilaha illallah itu sebelum meninggal dunia, bukan setelah meninggal dunia. Karena sifatnya membimbing. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Mauta di sini artinya orang yang akan meninggal dunia.
Jadi kalau dari segi bahasa saja, lihat di kamus ya memang mauta itu orang mati. Jadi kalau secara harfiah diartikan ya bisa saja orang mengatakan talqinkanlah orang yang mati dengan la ilaha illallah. Tapi kalau kita konfirmasi kepada praktek di zaman Nabi oleh Nabi dan praktek di zaman sahabat oleh para sahabat, itu yang ditalkinkan itu bukan orang yang sudah meninggal dunia, tapi yang akan meninggal dunia, yang diyakini mau meninggal dunia. Kalau cuma demam-demam sedikit jangan langsung ditalkin, marah dia nanti. Ya. Saya baru demam sedikit sudah ditalkinkan, dia mana tahu itu. Nah, yang kira-kira menurut dokter sudah tipis harapan baru kita bisikan, ya, bisikan la ilaha illallah. Nah, setiap orang yang akan lulus di dalam ujian alam kubur itu ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia lulus, dia akan merasakan kenikmatan sebagai DP-nya surga. Tapi kalau dia tidak lulus, ya dia akan merasakan juga azab kubur sebagai DP-nya neraka. Ada yang bertanya, kenapa sudah langsung diazab? Kan belum diadili. Gimana mungkin orang belum diadili sudah dihukum? Kalau kita buat analogi dengan di dunia ini, kira-kira azab kubur itu seperti tahanan polisi, atau tahanan kejaksaan, atau tahanan KPK. Belum diadili tapi sudah ditahan, karena sudah ditemukan dua alat bukti. Alat buktinya yaitu pertanyaan tidak bisa dijawab. Tanya 3, jawabnya 1, nah itu sudah 2 alat bukti. Jadi memang belum diadili. Sama orang yang ditahan polisi juga belum diadili. Dan kejaksaan, tahanan KPK belum diadili. Tetapi sudah ditemukan 2 alat bukti sebagai petunjuk bahwa orang ini bersalah. Cuma berapa kadar salahnya dan berapa hukumannya nanti memerlukan pengadilan. Begitu juga lah kira-kira orang yang ada di alam kubur. Nah, nanti di alam kubur itulah kita mendoakan ya orang yang masuk alam kubur, ya kita doakan supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Maka kita mengatakan Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, mantapkanlah dia, kokohkanlah orang yang tadi dengan ucapan yang kokoh. Itu maksudnya adalah bisa menjawab pertanyaan para malaikat atau malaikat mungkar dan nakir. Bagi orang yang beriman dan akan masuk surga, terasa sebentar berada di alam kubur itu. Tapi bagi orang yang diazab ya terasa lama sekali. Dulu waktu saya masih mahasiswa tahun 82 ikut hiking dengan teman-teman dari Malaysia, dengan brother and sister dari Malaysia di kota Birmingham. Kita naik bukit, kemudian ada gua, lalu malam-malam kita ngadakan simulasi alam kubur. Jadi masuk merangkak di gua itu, nanti sampai di tengah-tengah kedengaran bunyi suara man rabbuka, man nabiyuka. Seolah-olah itu suaranya malaikat mungkar nakir. Kita tahu itu bukan suara malaikat mungkar nakir, tapi suasana dibuat demikian rupa sehingga kita secara spiritual merasakan bahwa beginilah nanti kita akan di. Jadi kalau mau latihan bisa juga, enggak apa-apa. Gali aja kubur, bikin yang lahat, tidur di sana semalam. Nah, terus temannya dari atas teriak, man rabbuka. Temannya teriak yang ketakutan, yang di dalam tenang-tenang saja. Nah, setelah itu ya tinggal menunggu kiamat. Jadi proses yang kedua hari akhir itu adalah kiamat. Kiamat dari kata qama yaqumu, secara harfiah artinya bukan hancur,
tapi malah berdiri. Qama yaqumu qiyam, itu berdiri, menegakkan, tapi biasa diartikan kehancuran. Jadi awal dari ditegakkannya hukum Allah, keadilan Allah secara mutlak. Karena di dunia ini Allah belum menegakkan keadilannya di dunia ini secara absolut. Ya. Belum semua orang bersalah dihukum, dan belum semua orang yang berbuat baik dibalasi kebaikannya. Masih banyak orang-orang bersalah yang belum dihukum di dunia ini. Nah, nanti di akhirat itu semua ditegakkan. Semua ditegakkan, Maliki Yaumiddin. Maka hari kehancuran itu disebut dengan kiamat. Kita tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat atau as-sa'ah. Tetapi Islam memberitahukan tanda-tandanya. Alamat, ada alamat sughra dan ada alamat kubra, tanda-tanda kecil. Antara lain, alamat sughra dulu. Jarak di antara diutusnya aku dengan kiamat itu hanyalah seperti dua jari ini, sambil menunjukkan jari tunjuk dan jari tengah. Itu hadis dari Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Jadi nggak ada batas lagi, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Apabila budak wanita melahirkan tuannya, antalidatul amatu rabbataha. Dan apabila engkau lihat orang-orang yang bertelanjang kaki, berpakaian compang-camping, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan, yatatawaluna fil bunyan. Ini maksudnya apa? Antalidal amatu rabbataha. Budak perempuan melahirkan majikannya. Kemudian orang miskin, begitu miskinnya sampai enggak pakai sandal, telanjang kaki, baju compang-camping, tapi berlomba-lomba bikin bangunan bertingkat di pinggir jalan. Kan harga tanah pinggir jalan mahal, apalagi di Menteng Raya, apalagi di Tamrin. Menteng itu sudah lebih dari 50 juta ya 1 meter. Jadi untuk mati saja di sana itu yang perlu uang 75 juta. Itu kalau pas saja itu ya. Jadi mahal, nggak usah mati di sana. Matinya di desa, di Gunung Kidul aja. Masih murah. Apa maksudnya ini? Ya silahkan ditafsirkan sendiri apa maksudnya. Kalau saya mencoba memahami, setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa. Telah terjadi penjungkir balikan nilai-nilai. Penjungkir balikan nilai-nilai. Bagaimana mungkin seorang budak melahirkan tuannya? Bagaimana mungkin orang miskin berlomba-lomba bikin bangunan di pinggir jalan, bukan tukang ya, tapi pemiliknya, ownernya. Itu artinya apa? Telah terjadi jungkir balik nilai di masyarakat. Orang baik dibilang bodoh, pencuri dipuji-puji. Terbalik sekarang. Nah, kita bisa lihat di Indonesia ini sudah terjadi nggak penjungkir balikan nilai-nilai itu. Di standar moralnya sudah bergeser. Tanda yang lain, lenyapnya ilmu pengetahuan. Dalam suatu hadis nyatakan ilmu pengetahuan lenyap dengan meninggalnya para ulama. Jadi kita bisa bayangkan ulama mempelajari semuanya, dia pelajari Al-Quran, pelajari hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, pelajari fikih, usul fikih, sejarah, bahasa Arab, banyak ilmunya, terus meninggal. Ilmunya dibawa. Jadi kalau semakin banyak ulama meninggal, semakin cepat hilang ilmu. Gantinya nggak ada. Meluasnya kebodohan. Banyak diminum khamar dan perzinahan terjadi secara terang-terangan. Ini di lokalisasi itu, mesti perzinahan secara terang-terangan. Khamar, mungkin sebagian di Indonesia sudah muncul itu.
banyak diminum, khamar malah dilegalkan. Cuma dibatasi. Di Indonesia ini minuman alkohol atau dulu istilahnya miras, sekarang mau diganti dengan minol. Minuman beralkohol, minol gitu. Miras. Dulu ada anak-anak SMP Muhammadiyah demo di depan kantor PP, buat tulisan isinya turunkan harga miras. Ada Pak? Depan PP Ahmad Dahlan. Saya agak emosi juga, saya telepon kepala sekolahnya. Mana ini murid Bapak? Belakangan dikonfirmasi oleh kepala sekolah, ternyata maksud anak-anak itu bukan minuman keras, tapi mie dan beras. Jadi turunkan harga miras itu artinya turunkan harga mie dan beras. Namanya juga anak muda sekarang bikin jantungan orang tua itu. Serius mereka itu, turunkan harga miras. Yang nggak ngerti kan marah duluan. Jadi ternyata maksudnya turunkan harga mie dan beras. Tapi bukan karena itu lalu diganti minol ya. Nggak dilarang di Indonesia, ya dilarang cuma yang beralkohol tinggi di tempat tertentu. Kalau alkohol tinggi boleh di hotel, Nightclub. boleh di nightclub, gitu. Kalau yang alkoholnya rendah boleh dijual di supermarket. Dan alhamdulillah Menteri Perdagangan yang diberhentikan Pak Rahmat Gobel melarang menjualnya di minimarket karena memang minuman keras itu induk segala macam dosa, induk segala macam tindakan kriminal yang minuman keras itu. Orang mabuk dulu baru mencuri, mabuk dulu baru kelahi, mabuk dulu baru memperkosa, mabuk dulu baru ngebut, mabuk dulu baru bunuh. Nah, kalau begitu jangan sampai mabuk. Perzinaan terjadi terang-terangan. Wah, ini kalau di barat sudah harusnya lebih dulu kiamat di sana ya. Kalau di Indonesia di provinsi mana dulu yang duluan kiamat? Yang banyak lokalisasi pelacuran. Tapi alhamdulillah Jawa Timur sudah menutup 46 dari 47 lokalisasi. Ini prestasi perlu kita apresiasi. Pak Dekarwo menjelaskan bahwa 46 dari 47 lokalisasi pelacuran Jawa Timur sudah ditutup. Yang belum ditutup itu komplek di Yayasan Majapahit, ya, Suwono Blok, karena bersifat yayasan. Karena Yayasan. sebab sifatnya pembinaan, jadi sifatnya pembinaan wanita-wanita tunasusila, dan mereka namai wanita tunasusila itu dengan wanita harapan. Ya, wanita harapan. Dulu saya pernah bawa peserta kursus mubalik dari Masjid Syuhada studi tour ke sana, terus santri-santri atau peserta itu mewawancarai pelacur. Nah, termasuk saya ikut mewawancarai, didampingi, tidak sendirian, didampingi oleh beberapa mahasiswa. Saya tanya, Mbak, apa tidak ada niat untuk menjadi orang baik-baik keluar dari sini? Dia bilang, kalau ada yang mau menjadikan saya istrinya, saya keluar sekarang juga. Kalau Bapak mau menikah saya keluar. Amin, amin. Nantang dia. Saya kira jawaban itu ditujukan kepada semua orang yang bertanya. Siapapun bertanya, jawabannya sama. Dan kalau ditanya apa sebabnya, saya yakin klise semua. Karena nggak ada bedanya. Kawin muda, ditelantarkan oleh suami, diceraikan, malu kembali ke orang tua, akhirnya jadi pelacur. Itu hampir semuanya begitu. Dan saya tidak yakin itu jawaban yang benar. Itu jawaban klise. Karena paling enak itu untuk menarik empati orang, karena dianggap dia korban laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya, tidak akan datang hari kiamat hingga dua kelompok besar berperang. Antara keduanya terjadi peperangan besar, padahal dakwah keduanya sama,
Ini dianggap sudah terjadi banyak perang saudara sesama muslim. Sebenarnya perang saudara sesama muslim itu tidak lama setelah zaman Nabi langsung terjadi. Jadi sekitar 25 atau 30 tahun setelah Nabi meninggal dunia sudah ada perang saudara. Nomor satu perang Jamal dulu, habis itu perang Siffin. Perang Jamal antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah. Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, semuanya para sahabat. Apalagi sekarang banyak terjadi perang saudara dengan dakwah yang sama. Ada lagi di antara tanda kiamat itu adalah seorang berkeliling menawarkan sedekah emas, tidak ada yang mau mengambilnya. Berarti sudah makmur semua. Ini kalau Indonesia masih lama ini kiamat. Jumlah muzaki masih lebih sedikit daripada jumlah mustahik. Nggak akan sulit mencari orang yang mau menerima zakat di negara kita. Tapi kalau Brunei mungkin sudah dekat. Brunei, Qatar, Kuwait, negara-negara kecil itu, Uni Emirat itu sudah sulit di dalam negeri penduduk asli mencari mustahik itu sulit. Sehingga di Kuwait itu karena nggak bisa cepat disalurkan, mereka bikin bank. Namanya Bank Zakat Al-Kuwaiti, Bank Zakat Kuwait. Jadi uang zakat dibikin bank, nanti bank itu menjadi milik asnaf yang 8. Ya. Kalau kita nggak sempat bikin bank udah habis. Di Brunei juga katanya, saya belum pernah ke Brunei, agak sulit juga mencari orang yang mau menerima sedekah. Orang Brunei. Jadi kalau hari Jumat, kalau Anda tinggal di Brunei itu pakailah pakaian Jumatan, pakai sarung, pakai baju koko, berdiri aja di pinggir jalan, nanti akan ada mobil yang berhenti, mobil-mobil mewah berhenti terus naikkan, diajak ke masjid sama-sama Jumatan, duduk sama-sama, nanti habis Jumatan diajak makan, kemudian diantarkan kemana mau diantarkan, ke rumah atau di mana diturunkan, nanti dikasih sedekah. Jadi mereka mencari orang yang akan disedekahi tidak hanya di masjid, tapi sebelum datang ke masjid. Nah, kalau di masjid nanti orang keliru memberi sedekah, nanti orang pakai mobil mewah semua, tapi kalau sampai jalan kaki berarti ini orang Indonesia yang kerja. Insya Allah tidak keliru, tidak akan nolak dia diberi zakat. Dan juga kalau jumlah laki-laki lebih sedikit. Air manis semua. Oh, minta yang tawar Pak Narno. Putih. Jumlah perbandingannya itu 1 laki-laki 40 perempuan. Kalau Indonesia masih jauh. Indonesia itu kira-kira 55-45 lah. 55 perempuan, 45 laki-laki. Jadi belum terlalu nyimpang. Tapi kalau sampai 1 laki-laki 40 perempuan, wah itu mungkin di Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Psikologi, apalagi di Tata Boga, nah itu perempuan banyak. Kalau teknik sipil masih lama, apalagi jurusan jembatan, nah itu umumnya laki-laki. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Ada tanda-tanda besar juga. Nah, kalau tanda-tanda besar alamat kubra ini sudah hampir. Saya hanya bisa menyajikan tapi tidak berani menafsirkan. Membuat interpretasi sendiri. Banyak buku-buku yang memberi interpretasi tapi tidak ada yang meyakinkan. Semua tafsirnya bersifat spekulatif. Oleh sebab itu ya kita pahami, kita yakini dan dianggap ini persoalan-persoalan yang bersifat mutasyabihat, ya, bukan muhkamat. Satu, keluarnya asap, dukhan. Nah, asap apa? Apakah kebakaran hutan kemarin? Keluarnya sejenis binatang yang aneh bentuknya, dabah. Ini juga nggak tahu. Dajjal, munculnya Dajjal, ini paling populer. Banyak buku tentang Dajjal. Makhluk raksasa bermata satu,
duduk di atas gunung, kakinya ke lautan, tangkap ikan dengan tangan, dijemur ke matahari. Nah, itu Dajjal. Tapi bagi Iran, Dajjal itu Amerika. Karena negara raksasa berarti superpower. Bermata satu berarti double standar. Sehingga kalau orang Iran demo itu dia teriak-teriaknya Maut Amerika, Maut Amerika gitu. Tapi nanti kalau Amerika ada baikan dengan Iran, Dajjalnya pindah ke negara lain. Mungkin bagi orang Iran nanti satu saat Saudi yang jadi Dajjal, ya, tidak Amerika lagi. Turunnya Isa putra Maryam. Nanti turunnya Nabi Isa putra Maryam untuk mematahkan palang, artinya meluruskan keyakinan yang menyimpang. Jadi Trinitas itu nanti diluruskan, sehingga hampir semua pemeluk Nasrani itu beriman. Jadi merata itu Islam itu. Nah, setelah itu Isa meninggal dunia, kembali lagi kafir. Nah, pada saat sudah merata kekafiran baru datang kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini juga kita nggak tahu. Apakah Ya'juj Ma'juj yang dikurung oleh Iskandar Dzulkarnain di suatu lembah yang ada dua gunungnya, kemudian satu bagian yang terbuka dibikin besi anunya, dam besi, di tengah-tengah dikurung Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam. Keluarnya api dari Yaman. Ini juga enggak tahu. Terjadinya gerhana di barat, timur dan Arabia. Nah, yang terakhir baru terbitnya matahari dari barat. Insya Allah kita semua tidak akan menemui ini. Insya Allah. Mudah-mudahan. Di kiamat itu nggak usah didiskusikan, cukup ditunggu saja. Jadi karena tanda-tanda besarnya masih belum banyak, yang belum menikah jangan khawatir. Insya Allah masih sempat menikah. Yang belum mantu ya insya Allah masih sempat mantu kalau umur panjang. Kiamat, datanglah kiamat itu digambarkan di dalam banyak ayat, banyak surat, antara lain dalam surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, zilzal apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha. Manusia bertanya, apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, dan seterusnya. Jadi kalau bagaimana bergoncang itu gambarnya biar mudah dipahami. Ada satu buah truk berjalan dengan cepat, kecepatan mungkin 120 km per jam. Muatannya ayam. Di atas ayam ada kapas. Lalu truk yang kecepatan 120 km per jam ini nabrak pohon yang sangat besar. Nah, kira-kira ayamnya dan kapasnya berterbangan apa enggak? Gitulah kira-kira bumi ini, karena tata surya sudah kacau, terus bumi yang berjalan dengan cepat itu tabrakan, maka isinya terus keluar seperti ayam kapas yang berterbangan dari truk itu. Nah, disinilah saya menggambarkan tadi perlunya kita nonton film-film yang menggambarkan kiamat. Cuma ada film kiamat tapi ada yang selamat. Nah, itu bukan kiamat. Ya. Satu kapal selamat. Ya, ya. Apa judulnya? Ya, 2012. Ah ya, 2012. Saya nonton itu. Satu kapal selamat. Selamat. Oh, bagaimana mungkin kiamat kok ada yang selamat?
Kalau tidak salah itu di Asia Tengah naiknya itu untuk bisa Ya, ya. selamat. Terus ya dramanya dibuat demikian rupa, tapi paling kurang mendapatkan gambaran. Jadi orang-orang yang selamat dari tsunami mungkin sudah mendapatkan gambaran kiamat. Ya. Teman-teman kita, saudara kita di Aceh yang selamat dari tsunami itu mungkin sudah bisa merasakan yang di Sendai atau di tempat lain. Al-Qari'ah. Ini juga Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini kalau baca surat ini saya selalu ingat Bapak Ustadz Suprapto Ibnu Juraimi. Kalau beliau baca Al-Qari'ah dalam sholat, wah, nggak ada yang niru iramanya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi nggak ada yang ketawa karena memang dihayati betul. Kalau saya begitu malah ketawa nanti orang dengarnya. Jadi banyak gambaran di dalam Al-Quran tentang kiamat. Harus kita baca. Kemudian ditiup trompet, wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Lalu saya diwawancarai TV tentang bunyi trompet yang ada di Amerika. Apakah itu trompet tiupan malaikat Israfil? Saya bilang belum. Lalu itu apa? Ya, ada yang mengatakan itu peristiwa alam. Nggak bisa kita menjelaskan. Tetapi itu peristiwa alam yang mengeluarkan suara yang kedengaran seperti trompet dan bisa direkam oleh kamera televisi. Nah setelah itu, setelah tiupan trompet malaikat Israfil, yang kedua dibangkitkanlah seluruh manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Kemudian berkumpul di mahsyar. Ya, mahsyar itu tempat berkumpul. Berkata hasyar, semua umat manusia akan berkumpul di padang mahsyar menunggu perhitungan. Atau hisab amal perbuatan mereka di dunia. Pada waktu itu keadaan manusia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan amalannya di dunia. Ini banyak hadis yang menceritakan keadaan orang dibangkitkan pada hari itu. Dan yang jelas semuanya tidak berpakaian. Waktu diceritakan oleh Nabi semua nggak ada yang berpakaian, telanjang. Aisyah bertanya, apakah nanti satu sama lain tidak akan saling melihat? Lalu Nabi mengatakan keadaan sangat dahsyat waktu itu sehingga tidak ada orang yang berpikir untuk melihat orang lain. Jadi orang tua pun akan lupa dengan anaknya. Yang orang hanya ingat dirinya saja, nafsi, nafsi. Ya. Kemudian datanglah waktu perhitungan dan penimbangan. Perhitungan akan dilaksanakan sesuai dengan isi kitab yang mencatat seluruh amalan seorang di atas dunia. Jadi saya pernah dengar penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Rusdi Lamsudin, ahli syaraf, bahwa nanti kalau memori yang disimpan di otak itu kalau di print, nah, jadi kan kayak flash disk juga, itu kalau di print itu kertasnya akan banyak sekali, lembar kertas hasil printnya, nah itulah nanti yang disebut kitab. Ini semua nggak ada yang hilang dan tercatat lalu menjadi kitab dan diberikan kepada kita masing-masing. Kalau kita bernasib baik akan diberikan baik-baik dari depan sebelah kanan. Mas, ini kitabnya monggo. Tapi kalau yang enggak diberikan dari belakang sambil ditepuk pundaknya. Ini kitabmu. Nah, tunggu aja. Nggak perlu latihan. Ini ayatnya bisa dibaca surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sudah tertutup. Oh, mana dia?
wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ini sama dengan tadi. Ini juga Al-Haqqah 1926. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan memenuhi hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi. Buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Jadi tidak ada yang luput, semua tercatat. Nah, ini perlu kita perhatikan ayat ini, Al-Zalzalah 78, karena banyak yang salah memahami. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik betapapun kecilnya, yarahu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan perbuatan buruk betapapun kecilnya, dia akan melihatnya. Jadi melihatnya, bukan diazabkan. Karena banyak yang memahami ini diazabkan, betapapun kecil dosanya diazabkan. Enggak, bukan diazab, tapi melihatnya. So, kalau diartikan betapapun kecil dosanya, sedikit dosanya diazab, maka nanti akan muncul kesimpulan, walaupun pahalanya banyak, lebih banyak daripada dosanya, tapi dia tetap akan masuk neraka dulu, karena dia setiap dosa itu harus ada azabnya. Ini kekeliruan itu bersumber dari sini. Al-Quran tidak pernah mengatakan yu'adzabu, tetapi yarahu. Kalau dikatakan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yu'adzabu, baru diazab dia. Ini dikatakan yarahu, dia akan melihat. Yarah. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dia akan melihat. Nanti akan menjadi saksi, bukan mulut kita, tapi anggota tubuh kita. Nanti kalau mulut dia berbohong, tapi kalau kaki nggak bisa berbohong, tangan nggak bisa berbohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Baru setelah itu diadakan penimbangan. Amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi ditimbang. Kalau kita buat matematiknya, kalau pahalanya 51%, dosanya 49%, dia langsung masuk surga. Jadi yang 49% itu dimaafkan, ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah. Jadi enggak harus B nilainya, C juga enggak, D saja sudah cukup. Kalau di kampus 51 itu masih D, ya. Ini 51 sudah boleh. Bagaimana kalau dibalik 49 pahalanya, 51 dosanya, kurang dikit? Syafaat. Disinilah berharap mendapatkan syafaat. Minta sama Nabi Muhammad SAW untuk memohonkan kepada Allah, kurang sedikit itu ditambah. Nanti diperiksa apakah dia rajin mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, atau
berdoa atau nyawiti azan dan berdoa setelah azan, atau dia termasuk orang yang bakhil, yang pelit. Tapi kalau kurangnya banyak nggak bisa dapat syafaat. Wah, saya pahalanya baru 30 ya, dosanya 70. Nggak bisa ditolong itu. Jadi yang dapat syafaat itu yang kurang-kurang sedikit. Sehingga dalam satu hadis menyatakan, jangankan orang yang tidak beramal saleh, yang beramal saleh pun juga akan menyesal nanti di akhirat karena kurang. Lalu diceritakan oleh Nabi 3 amalan. Satu, dia pergi ke masjid, ketemu orang buta menuju masjid yang kesulitan, lalu dia bimbing, dia tuntun sampai ke masjid. Tapi pulangnya enggak. Ada orang yang minta-minta ke rumah dia pada musim dingin, lalu dia carikan baju dingin, baju jaket hangat yang bekas. Nah, yang ketiga, orang minta-minta dia beri makanan, dia punya kue, dipotong satu potong, berikan sama orang tadi. Ternyata di akhirat nanti amalannya kurang. Ketiga-tiganya menyesal. Coba kalau dulu pulangnya juga saya antar orang buta itu, tentu pahala saya akan lebih banyak. Coba kalau yang saya berikan bukan yang bekas tapi yang baru. Coba kalau kuenya yang saya berikan tidak satu potong, mungkin separuh. Nah, artinya apa? Yang beramal saleh pun nanti akan menyesal, apalagi yang tidak beramal. Jadi kalau uangnya disimpan-simpan saja ya paling-paling iya kalau sampai ke ahli waris. Kalau cuma jadi makanan api atau jadi makanan air, kalau selamat sampai ke ahli waris ya, kalau oleh ahli warisnya dipakai untuk kebaikan. Tapi justru yang sudah kita infakkanlah yang menjadi bekal kita sampai ke akhirat nanti. Jadi ada timbangan. Ya silahkan aja berimajinasi bagaimana bentuk timbangan itu. Paling-paling dia bayangkan timbangan begini. Kita nggak bisa membayangkan seperti apa teknisnya timbangan itu.